Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yakni tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman. Sebelum kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan anggota kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tirmanula Elarsati Wibowo dengan NIM 1103200012 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurina Devi, NIM 11032. Dan saya Muhammad Rafli Bradapaldi dengan NIM 1103200020. Nah, di sini kami membuat program di mana nama programnya itu Elektroka, seperti aplikasi untuk pemesanan tiket kereta api dengan beberapa rute pilihan dan beberapa kelas pilihan. Kami juga menggunakan 2 nama kereta. Nah, pada line 1 dan 2 ini merupakan import modul, di mana line 1 ini digunakan sebagai input untuk angka random yang nantinya akan dicetak pada kode pemesanan. Nah, pada line 2 ini berfungsi untuk menampilkan waktu kapan tiket kereta api tersebut akan dicetak. Nah, pada line 4 sampai ke 8 ini merupakan sebuah fungsi, di mana ini merupakan algoritma berjenis linear search yang digunakan untuk mencari hari yang akan diinputkan oleh pengguna, apakah ada atau tidak. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kami juga membuat fungsi yang bernama date yang akan digunakan untuk pengguna memilih tanggal keberangkatannya. Di sini ada 3 variabel, yaitu variabel tanggal, bulan, dan tahun. Dan dalam fungsi ini nanti program akan mencoba untuk meminta input dari pengguna. Contohnya ini input tanggal. Apabila tanggal yang dimasukkan oleh pengguna berada di luar jangkauan 1 sampai 30, maka program akan mencoba pengguna untuk meminta input ulang dari pengguna. Hal yang sama juga berlaku pada variabel bulan dan tahun. Oke, selanjutnya pada line 40 sampai 47 ini merupakan list, di mana list ini ada yang isinya nama kereta, rutenya kita pakai 6, lalu ada kelasnya kita ada 3 kelas, dan ada jadwal hari 1, jadwal hari 2, di mana maksudnya adalah jadwal hari 1 ini merupakan jadwal hari milik Wijaya Kusuma, dan jadwal hari 2 ini merupakan jadwal milik kelas Sancaka. Lalu untuk line yang 45 sampai 46 ini merupakan dictionary yang berisikan tiap kelas dari masing-masing kereta beserta dengan harganya. Selanjutnya pada line 49 sampai 50 ini merupakan berfungsi sebagai dictionary yang menggabungkan kedua list. Maksudnya adalah list pada jadwal hari 1 ini akan digabungkan pada kereta indeks 0, yakni Wijaya Kusuma. Begitu juga list pada jadwal hari 2 yang akan digabungkan dengan kereta pada indeks 1, yakni Sancaka. Lalu untuk line 52 sampai 56 ini merupakan list kosong, di mana list kosongan ini digunakan untuk menampung nama kereta, nama tiap penumpang, nomor telepon, NIK, dan kode pemesanan tiap penumpang yang berbeda. Selanjutnya pada line 58 ini merupakan dictionary yang berisikan rute beserta dengan waktu keberangkatan kereta api tersebut hingga waktu tibanya kereta api tersebut. Selanjutnya pada line 60 sampai yang ke-64 ini merupakan opening atau istilahnya pembuka dalam program kami, yaitu Elektroka, di mana diberikan perintah untuk print Elektroka, lalu ada ucapan selamat datang dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, pada line 66 sampai 67 itu menggunakan perulangan for untuk mengakses panjang rute
pada list, maksud saya panjang pada list rute, lalu pada line 69 sampai 73 digunakan apabila kita menginputkan rute perjalanan yang tidak sesuai dengan list, maka akan diberikan perintah, maksud saya dicetak rute tidak tersedia dan diberikan perintah kembali untuk menginputkan rute yang baru. Lalu selanjutnya pada line 75 diperintahkan untuk menginputkan hari keberangkatan. Line 77 digunakan date untuk mengaktifkan fungsi date yang berguna untuk mengambil input tanggal, bulan, dan tahun. Pada line 79 sampai 87 pada penggalan line tersebut mengaktifkan fungsi line search untuk mencari pilihan hari di dalam list jadwal hari 1. Apabila ditemukan, maka program akan menampilkan nama kereta dan yang akan disimpan dalam list kereta. Kemudian akan menampilkan kelas dan harga tiap kelasnya. Lalu line 89 sampai 92 digunakan untuk menginputkan jadwal hari apabila ditemukan pada list jadwal hari 2, maka akan disimpan dalam list kereta dan kemudian program akan menampilkan nama kereta beserta dengan kelas dan tiap harganya. Lalu line 93 digunakan untuk 93 sampai 97 digunakan untuk memasukkan kelas tiket sesuai dengan yang diinputkan. Lalu 99 sampai 102 digunakan untuk menginputkan hari keberangkatan. Apabila jadwal hari tidak ditemukan dalam list, maka akan diperintahkan untuk menginputkan kembali jadwal hari yang tersedia. Lalu selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk line 104 ini pengguna diminta untuk menginputkan berapa jumlah pesanan tiket yang akan dipesan. Lalu pada line 105 ini menggunakan perulangan for loop, di mana ini akan mengulang perintah badan line 109 sampai 112 untuk menginputkan seperti nama, NIK, dan nomor telepon. Lalu untuk line 107 itu kode merupakan yang nantinya itu akan digunakan pada kode pemesanan. Nah, selanjutnya pada line 113 sampai 116 ini inputan nama, NIK, dan nomor telepon itu akan disimpan pada list nama kosong yang tadi sudah dijelaskan pada bagian atas. Oke, selanjutnya. Ya, pada line 118 ini terdapat variabel X yang isinya adalah tanggal untuk menghasilkan tanggal kapan tiket ini dibuat. Dan pada line 120 hingga 136 ada for loop untuk mencetak for loop yang berisi rangkaian algoritma untuk mencetak tiket yang lain pengguna, dan di printnya sesuai jumlah tiket yang dipesan oleh pengguna. Di dalamnya terdapat beberapa perintah print yang berfungsi untuk menampilkan berbagai macam input yang telah dimasukkan oleh pengguna berdasarkan list di mana input-input tadi telah disimpan. Hari yang telah diinput oleh pengguna terdapat pada jadwal hari 1, maka program akan mencetak
mencetak harga dari dalam list harga kelas Wijaya Kusuma Sandaka. Kemudian pada line 135 terdapat program untuk mencetak tanggal kapan tiket ini dibuat. Dan untuk line 136 hingga 141 adalah beberapa pesan penutup. Oke, mungkin bisa langsung di-run biar tahu bagaimana programnya ketika di-run dan bagaimana menginput data-datanya. Jadi nanti bakal muncul seperti ini, lalu pengguna akan disuruh memasukkan pilihan rute, hari keberangkatan, selanjutnya akan muncul pilihan tanggal, bulan, dan tahun. Lalu akan muncul nama keretanya, beserta dengan kelasnya, beserta dengan harganya. Lalu pengguna disuruh memilih, ingin memilih kelas tiket yang mana. Setelah dipilih, maka akan ada perintah memasukkan jumlah pesanan tiket. Jika kita menginputkan 2, maka akan terjadi perulangan pada memasukkan data. Jadi misalnya yang diulang adalah nama, NIK, dan nomor telepon. Sama seperti penumpang yang pertama, penumpang kedua kan juga mengisi nama, NIK, dan nomor telepon. Ini kita buat perandaian ya, NIK-nya kita nggak pakai asli dan nomor teleponnya juga kita nggak pakai asli. Kita cuma input memberikan contoh. Nah, setelah itu maka akan tercetak tiket kereta Elektroka dengan kode pemesanan tiap orang yang berbeda, nama penumpang, lalu ada NIK, nomor telepon, nama kereta yang dipilih, perjalanannya, rutenya. Perjalanannya ini isinya rute dari mana sampai mana, tanggal perjalanan yang tadi sudah dipilih oleh pengguna, lalu ada waktu perjalanan, ada kelas, harga, dan dicetak pada tanggal ini maksudnya kapan tiket kereta ini dicetak atau dibuat. Lalu setelah itu ada pesan penutup dari aplikasi Elektroka tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.